Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Yasmin dengan NPM 233402174. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Manajemen Operasional 2 tentang kasus kebakaran kilang minyak PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Industri pengolahan minyak bumi merupakan salah satu sektor kritis dalam perekonomian nasional. Sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan energi di Indonesia, PT Pertamina memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi melalui operasional kilang minyak yang tersebar di berbagai wilayah seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Namun, dalam 4 tahun terakhir, industri ini dilanda serangkaian insiden kebakaran yang tidak hanya menyebabkan kerugian material dan lingkungan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem manajemen operasional yang diterapkan. Kebocoran pipa, ledakan tangki, hingga penyelewengan distribusi BBM bersubsidi menjadi indikator adanya kelemahan dalam aspek desain fasilitas, kontrol produksi, sistem pemeliharaan, dan pengelolaan rantai pasok. Dalam konteks manajemen operasional, insiden-insiden tersebut bukan sekedar kecelakaan teknis, melainkan cermin dari kurangnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring proses produksi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis ulang sistem operasional yang ada, memperbaiki kelemahan struktural, serta meningkatkan kapasitas organisasi dalam penerapan prinsip-prinsip operasional berkelanjutan dan aman. Yang pertama yaitu identifikasi dan uraian bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina, yaitu bahaya kebakaran dan ledakan akibat bocoran gas atau cairan hidrokarbon yang mudah terbakar. Faktor penyebabnya adalah gagalnya sistem pemeliharaan berasal dari korosi pipa, kesalahan operasional, peralatan tidak layak, atau faktor eksternal seperti petir atau aktivitas manusia. Yang kedua itu pencemaran lingkungan, yaitu limbah cair dan gas buangan dapat mencemari lingkungan sekitar dan juga risiko jangka panjang bagi ekosistem laut, tanah, dan kesehatan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah bahaya paparan bahan kimia berbahaya. Paparan uap bahan kimia seperti H2S dan lainnya dapat menyebabkan keracunan dan gangguan pernapasan. Yang keempat adalah kecelakaan kerja, yaitu pekerja rentan terhadap resiko tergelincir, jatuh, tertimpa alat berat, atau terpapar suhu tinggi. Yang kelima adalah bahaya operasional sistem elektrikal. Listrik tegangan yang tinggi dan sistem kontrol otomatis jika tidak terkelola baik bisa menjadi sumber bahaya tambahan. Yang keenam adalah ketidakseimbangan kapasitas produksi dan permintaan. Beban kerja yang tinggi tanpa pengaturan kapasitas yang baik meningkatkan risiko kelelahan mesin dan manusia. Yang ketujuh adalah pengelolaan rantai pasok yang rentan, yaitu kejadian di Pelumpang menunjukkan adanya penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang mencerminkan lemahnya kontrol logistik dan rantai pasok. Selanjutnya ada tata cara pengendalian bahaya untuk seluruh tingkatan bahaya. Yang pertama itu eliminasi dan substitusi, yaitu ganti pipa lama yang rentan korosi dengan material tahan karat, lalu gunakan teknologi sensor digital untuk deteksi dini kebocoran gas atau BBM, lalu kurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Dan juga optimalkan proses pengolahan agar mengurangi emisi dan paparan langsung. Yang kedua adalah rekayasa teknis, yaitu instalasi detektor gas dan api otomatis, lalu grounding dan proteksi petir, dan ventilasi sistem ekstraksi udara. Yang ketiga adalah kontrol administratif, yaitu pelatihan rutin HSE, lalu prosedur operasi standar, yaitu SOP inspeksi harian, mingguan, dan bulanan pada seluruh fasilitas. Lalu shift management dan workload planning, yaitu hindari kelelahan operator melalui rotasi shift yang sehat. Dan yang keempat adalah pelindungan pribadi, yaitu wajib menggunakan helm anti benturan, masker gas atau respirator, sarung tangan tahan panas, dan juga jas hujan kimia dan sepatu safety. Yang kelima adalah digitalisasi proses operasional, yaitu implementasi SCADA untuk monitoring tekanan suhu dan aliran BBM secara real time, dan gunakan ERP, sistem untuk integrasi antara produksi, logistik, dan distribusi. Dan yang keenam adalah manajemen rantai pasok yang lebih kuat, yaitu membangun sistem pelacakan digital untuk BBM bersubsidi guna mencegah penyelewengan. Lalu juga melibatkan mitra logistik yang dapat dipercaya dan memiliki sertifikat keselamatan.
Terakhir tentang standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri minyak dan gas, yaitu ada standar internasional yang direkomendasikan. Yang pertama ada ISO 45001, yaitu menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja secara sistematis. Yang kedua ada ISO 14001, yaitu mengelola dampak lingkungan dari operasional kilang. Yang keempat itu ada API RP 750, yaitu panduan komprehensif untuk manajemen keselamatan proses di kilang minyak. Lalu juga ada regulasi nasional Indonesia yang direkomendasikan. Yang pertama ada Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2018 tentang keselamatan operasi pengusahaan migas dan panas bumi. Lalu memuat aturan tentang inspeksi berkala, pelaporan insiden dan mitigasi resiko. Yang kedua ada UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu wajib menggunakan AMDAL dan menanggung biaya pemulihan lingkungan jika terjadi pencemaran. Kesimpulannya adalah kebakaran di berbagai kilang minyak PT Pertamina menunjukkan adanya risiko bahaya yang perlu diantisipasi, seperti kebakaran, paparan bahan kimia berbahaya, dan kecelakaan kerja. Untuk mengendalikan bahaya tersebut diperlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari modernisasi infrastruktur, penerapan SOP ketat, pelatihan HSE, hingga digitalisasi operasional. Selain itu, standar HSE internasional seperti ISO 45001, ISO 14001, API RP 750, serta regulasi nasional harus diterapkan secara konsisten guna memastikan keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.